Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata ganti, kata depan, kata sing dan sang. Inilah presentasi dari kelompok kami dengan anggota saya sendiri Ajeng Nur Syifa NPM 22150613031 dan selanjutnya dilanjutkan dengan kawan saya. Memperkenalkan diri, nama saya Adinda Salsabila dengan NPM 22150613035. Memperkenalkan diri, nama saya Nur Emi Ramadhani dengan NPM 22150610027. Saya Aditya Izin Johansa untuk dengan NPM 221506109. saya Negar Bayu Alfasya dengan NPM 22150610023. Itulah nama-nama anggota kami dan yang pertama dilanjutkan oleh pembacaan presentasi dibacakan oleh Adinda Salsabila. Silakan untuk Adinda Salsabila membacakan materinya. Siap, jadi materi pertama yaitu kata dasar. Nah, sebelumnya pengertian dulu, kata dasar diartikan sebagai suatu kata yang berdiri sendiri. Kata yang berdiri sendiri merupakan suatu kata yang tidak mengandung imbuhan, baik awalan maupun akhiran. Fungsi kata dasar sendiri ialah sebagai penunjang pemaknaan dan kegunaan dari imbuhan yang termasuk fungsi gramatikal. Contohnya adalah kata dasar makan, termasuk golongan kata kerja, namun setelah mendapatkan afiks an menjadi makanan, di mana kata tersebut masuk ke golongan kata benda. Silakan slide selanjutnya. Nah, kemudian masuk kepada kesalahan kata dasar yang kami temukan dalam skripsi, yaitu pada kata survei. Survei adalah kata dasar yang salah, sedangkan penulisan yang benar yaitu survei menggunakan i. Atau jika ingin menggunakan survei dengan huruf y belakangnya, maka dia harus dimiringkan. Selanjutnya yaitu materi dari kata turunan. Sebelumnya penjelasan dari kata turunan atau kata berimbuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kata yang terbentuk sebagai hasil dari proses afiksasi, reduplikasi, atau penggabungan. Yang pertama yaitu imbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, dan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasar. Contohnya, dibeli, menari, gemuruh, membersihkan, dan melangkah. Nah, yang kedua yaitu kata turunan dengan bentuk dasar berupa gabungan kata. Jika bentuk dasar dari suatu kata merupakan penggabungan kata, maka imbuhan ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti atau mendahului. Contohnya yaitu mata pelajaran, bertanggung jawab, berterima kasih, padu padakan, dan bertenggang rasa. Nah, kata turunan yang ketiga yakni bentuk dasar berupa gabungan kata dengan mendapatkan awalan dan akhiran. Jika bentuk dasar dari suatu kata merupakan penggabungan kata dengan mendapatkan awalan dan akhiran, maka unsur gabungan tersebut harus ditulis serangkai. Contohnya, melipat gandakan, mempertanggungjawabkan, memutarbalikkan, menjualbelikan, dan juga meluluh lantahkan. Kesalahan dari kata turunan yang kami temukan dalam skripsi yaitu terdapat pada kata penampakan yang seharusnya dilakukan perbaikan menjadi penampakan. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Dipersilakan untuk Tegar membacakan materinya serta kesalahannya. Baik, terima kasih Ajeng. Terima kasih. Jadi materi kita yang ketiga adalah kata ulang. Kata ulang sendiri itu menurut kaidah merupakan semua kata ulang yang ditulis dengan tanda hubung, baik kata ulang dasar maupun kata ulang berimbuhan. Ketentuan tersebut berlaku dalam penulisan judul karangan atau judul dokumen resmi. Jika nama bulan ditulis lengkap, tanda hubung tidak lagi digunakan. Contoh dari kata ulang itu sendiri ada kekanak-kanakan, pakai tanda hubung di antara kata kanak pertama dan kanak dua. Yang kedua adalah tarik-menarik, ada tanda hubung di antara kata tarik dan menarik. Dan selanjutnya,
Oke, jadi kesalahan kata ulang yang kami temukan pada skripsi ada pada kata sehari-hari. Nah, kesalahan di sini adalah pada kata sehari-hari tersebut tidak menggunakan tanda hubung. Jadi sehingga seharusnya menggunakan kata hubung di antara kata hari dan juga kata hari kedua. Berikut tadi. Oke, materi yang keempat adalah gabungan kata. Gabungan kata terdiri dari sejumlah kata yang digabungkan dan membentuk kata baru. Sedangkan berdasarkan pengertian, gabungan kata ialah penyusunan dari kata benda yang umumnya terdiri dari dua kata, sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau WEBI. Jenis dari gabungan kata ini sendiri, pertama ada gabungan kata yang dapat membentuk kata. Pengertiannya adalah gabungan kata antar kata bentuk perikat dengan kata dasar. Contohnya ekstrakurikuler, yaitu kata ekstra plus kurikuler. Lalu ada juga prasejarah, yaitu pra ditambah sejarah. Jenis yang kedua adalah gabungan kata yang membentuk kata majemuk, yaitu gabungan antara kata dasar dengan kata dasar yang membentuk kata baru. Contohnya rumah sakit, itu rumah plus sakit, meja makan, meja plus makan, dan tumpang tindih, tumpang plus tindih. Jenis yang ketiga adalah gabungan kata yang membentuk rasa. Artinya adalah gabungan dua atau lebih kata yang sifatnya tidak predikatif. Contohnya rambut panjang, gunung tinggi, rumah besar. Kesalahan yang kami temukan pada skripsi adalah pada kata sehari-hari. Kata tersebut bukanlah merupakan kata gabung atau gabungan kata. Seharusnya penggunaan kata sehari-hari itu menggunakan tanda hubung di antara tulisan hari pertama dan hari kedua. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator aja. Terima kasih Tegar atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu kata ganti. Kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda. Seperti kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya kataku, katamu, dan katanya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kata ganti itu seperti ku, mu, dannya dirangkaikan dengan tanda hubung apabila digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali dengan huruf kapital. Seperti contoh yang sudah kami cari, itu ada contoh dari penggunaan kata ganti. Di sini kalimat hidayahnya, katanya itu menunjukkan kata ganti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu selanjutnya ada kata depan. Kata depan atau preposisi merupakan kata-kata yang digunakan untuk merangkaikan nomina dengan verba di dalam satu klausa. Kata depan digunakan untuk merangkai nomina dengan verba sehingga berada di depan kata kerja yang nantinya membantu menyempurnakan susunan kalimat dengan kata kerja di dalamnya. Contohnya, dibeli, keluar, di dalam, dan oleh karena itu. Di sini contoh yang kami dapat adalah kata ke dalam. Kata ke dalam itu tidak tepat karena kata ke seharusnya itu dipisah. Jadi ke spasi dalam. Cukup penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Emi atas penjelasannya. Selanjutnya penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya Aditya Johansah. Dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Ajeng. Untuk yang keenam sendiri adalah kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf awal si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-kata tersebut diperlakukan sebagai unsur nama diri.
kata sandang si dan sang ditulis secara terpisah dari kata yang disandangkan olehnya. Khusus untuk kata sang, huruf awal kata harus ditulis dengan huruf kapital jika kata ini disandangkan dengan unsur nama Tuhan. Eh, jadi karena kami tidak menemukan penggunaan kata si dan sang di dalam skripsi yang kami analisis, kami akan memberikan contoh penggunaan kata si dan sang saja. Nah, yang pertama itu adalah berserah diri pada sang pencipta. Nomor satu tersebut huruf S dan P-nya dikapitalkan karena termasuk ke dalam nama Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita akan bersama hingga sang surya tidak bersinar lagi. Ketiga ada Acil si anak hilang kini telah kembali ke kampungnya. Keempat ada identitas si pembunuh misterius itu kini telah terkuak. Yang kelima ada dalam film tersebut sang tokoh utama diceritakan mati terbunuh. Nah, keempat contoh tadi dituliskan secara tidak kapital huruf pertamanya karena tidak ada unsur nama diri. Kemudian kesimpulan yang kami dapat dari analisis skripsi virtual dengan judul Virtual Reality Tour Gunung Anak Rakatau yang ditulis oleh saudara Brian Sitinjak, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, terdapat beberapa kesalahan pada penulisan kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata ganti, dan kata depan. Namun tidak terdapat yang kedua, tidak terdapat kesalahan pada penggunaan kata si dan sang. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ajeng sebagai moderator. Terima kasih Adit untuk penjelasannya. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Bila ada kawan-kawan dan rekan-rekan saya ada salah kata, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.